Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan untuk mengawali setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Karena itu mari kita meminta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami muliakan, kami sangat bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang terus Engkau berikan bagi kami di setiap harinya. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang baru, hari yang baru, bahkan juga kami boleh dibangunkan dari peristirahatan semalam. Dan di saat ini kami boleh bersama dengan keluarga kami, saudara bersaudara, mungkin juga kami sementara dalam perjalanan menuju ke tempat bekerja untuk berjumpa dengan rekan-rekan sekerja kami, bahkan juga dalam mengawali segala sesuatu yang akan kami lakukan, kami kerjakan di sepanjang hari ini. Ada kerinduan bagi kami untuk terhimpun dalam satu persekutuan dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat ada dalam satu persekutuan beribadah. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus daripadamu senantiasa boleh menguasai hati pikiran kami, sehingga apa yang diperdengarkan, apa yang disampaikan melalui firman Tuhan di saat ini itu dapat menjadi bekal bagi kami, menjadi pegangan, menjadi landasan fondasi iman kami untuk kami menjalani, melangkahkan kaki kami dalam setiap aktivitas kerja kami di sepanjang hari ini. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh memberlakukan firman itu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11. Sekali lagi bagian firman Tuhan kita di saat ini dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan beginilah firman Tuhan yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ada salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudara-saudara sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, bahkan menjadi berkat untuk orang banyak. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni Injil adalah kabar baik dari Allah. Injil adalah kabar baik dari Allah. Tentunya kita percaya akan hal itu. Kita meyakini akan hal itu. Jika kita yakin dan percaya akan hal itu, mari kita katakan amin. Dan kami yakin dan percaya bahwa benar, bahwa Injil itu adalah kabar baik dari Allah, kabar sukacita. Injil berasal dari bahasa Yunani yaitu euangelion, yang artinya adalah kabar sukacita. Kenapa hal itu disebut sebagai suatu kabar sukacita? Karena berita yang dibawa melalui Injil yang diberitakan itu adalah berita yang menyelamatkan semua umat manusia, atau berita yang memberi kebebasan atau membebaskan manusia dari ikatan dosa yang membelenggu kehidupan mereka. Sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa. Dan lewat Injil itu, di dalam Yesus Kristus yang sudah membayar lunas hutang kita, hutang saya dan saudara-saudara dengan harga yang mahal melalui darahnya sendiri lewat
disalibnya Yesus di kayu salib. Itu adalah berita Injil yang dikumandangkan, yang disampaikan, sehingga berita itu adalah kabar sukacita. Sehingga berita itu adalah kabar kebahagiaan, kabar keselamatan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian bacaan kita di saat ini, Rasul Paulus menyampaikan kepada Timotius dalam pembacaan ini bahwa Injil yang dia ajarkan, Injil yang dia sampaikan, Injil yang dia beritakan berasal dari Allah. Dan Allah sendirilah yang mempercayakan kepadanya untuk diteruskan kepada umatnya. Kita ketahui bagaimana latar belakang kehidupan, pengalaman iman dari seorang Rasul Paulus ini. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil yang diberitakan Rasul Paulus ini seperti yang dikatakan tadi, bahwa ini adalah Injil yang dipercayakan dari Allah untuk diteruskan, diberitakan oleh Paulus kepada umatnya. Jadi bagi Paulus, Injil itu memiliki kekuatan atau power dari Allah yang dapat digambarkan seperti dinamit yang memiliki daya ledak atau kekuatan yang begitu besar untuk menghancurkan gunung dan lainnya. Orang boleh bayangkan dalam gambaran bagaimana daya ledak atau berapa besar kekuatan itu untuk menghancurkan gunung dan lainnya. Itulah kekuatan Injil yang Paulus sampaikan. Karena itu berasal dari Allah, bukan berasal dari dia sebagai manusia. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17 ini Paulus menuliskan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap orang yang percaya. Dengan cuma-cuma Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu kita harus memiliki keyakinan dan kepercayaan secara 100% akan Injil yang kita terima, akan berita yang kita sampaikan itu adalah kabar sukacita. Nah, saudara-saudaraku, mengapa Injil ini merupakan bagian yang penting atau sesuatu hal yang penting? Firman Tuhan mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan dari Allah yang sanggup menolong dan membebaskan kita, saya dan saudara-saudara jemaat, setiap manusia siapapun itu, dari dosa-dosa, dari kejahatan, yang sanggup dan juga dia sanggup untuk apa? Untuk mengubah kehidupan kita, sanggup membaharui pribadi kita. Kita yang dulu terbelenggu dalam dosa, sekarang kita menjadi orang-orang yang menerima keselamatan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga sebagai orang percaya disebut sebagai gereja, yang artinya kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terang Kristus. Sehingga itulah bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai satu kehidupan jemaat Allah, satu kehidupan keluarga Kristen. Jangan pernah kita meragukan
Jangan pernah kita sekali-kali memiliki keraguan akan Injil yang diberitakan dalam firman Tuhan. Karena Injil yang adalah firman Allah di dalam Yesus Kristus ini adalah kebenaran. Dan firman ini, Injil ini, kabar sukacita ini, kabar kebahagiaan ini akan membawa pada keselamatan. Dan tentunya saudara-saudaraku, lewat Injil ini yang kita tanamkan di dalam hati kita berlakukan di tengah-tengah kehidupan setiap hari kita, dimanapun kita pergi berada dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan dimanapun kita pergi, maka kita akan terus merasakan damai sejahtera dari Tuhan Allah lewat Injil, kabar sukacita itu. Karena kita sadar, kita tahu bahwa hidup yang kita nikmati, keselamatan yang kita nikmati itu benar-benar itu adalah bagian yang diberikan Tuhan Allah, yang dipercayakan Tuhan Allah kepada kita. Melalui Paulus yang memberitakan, melalui Paulus yang menyampaikan kepada kita, kepada saya dan saudara-saudara sampai saat ini. Kita percaya bahwa Injil ini adalah Injil yang memberi kekuatan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita benar-benar percaya dan milikilah kekuatan di dalam Injil Yesus Kristus ini, agar kita diselamatkan, agar kita dimampukan untuk bertumbuh kokoh dalam iman dan dapat menjalankan amanat agung untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, mulai dari keluarga kita dan juga selanjutnya kepada orang banyak di luar sana. Terpujilah Kristus, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah renungan harian keluarga. Di saat ini kami telah dikuatkan lagi melalui firman-Mu yang menyatakan bahwa Injil ini berasal dari Allah. Kekuatan Injil ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sehingga ketika setiap orang yang percaya memiliki iman di dalam pengharapan akan Yesus Kristus, maka kehidupan kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dan saudara-saudaraku, kiranya juga dalam mengawali akan setiap tugas kerja saudara-saudara dimanapun saudara-saudara pergi dan berada apapun saudara-saudara kerjakan dan lakukan, kiranya kasih Allah, damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa akan menyertai, menaungi segala kehidupan saudara-saudara sekalian. Sehingga Injil itu terus diberitakan lewat kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Tuhan Allah Bapa kami juga hendak mendoakan untuk setiap kami jemaat, bahkan juga mungkin ada masyarakat, bahkan siapapun yang menonton akan video renungan harian keluarga di saat ini, yang sementara ada dalam persoalan pergumulan, mencari pekerjaan. Tuhan Yesus tolong mereka, bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga jemaat-Mu, masyarakat umat, saudara bersaudara yang ada boleh mendapatkan pekerjaan dan boleh memenuhi segala kebutuhan kehidupan mereka. Jemaat yang bergumul, kan sakit, bahkan juga ada persoalan pergumulan kehidupan, Tuhan hadir, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka dan Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Bahkan Tuhan Yesus, kami hendak mendoakan juga untuk jemaat Gemi Maranatha Paslatan, bahkan juga kami semua yang terlibat perangkat pelayanan yang ada, pelayan khusus, bahkan juga komisi-komisi kerja, komisi BIPRA yang ada, bahkan terlebih daripada itu Tuhan Yesus, para pendeta, vikaris pendeta, bahkan juga tim-tim RHK yang ada, tim multimedia yang terus berusaha untuk menampilkan yang terbaik lewat video-video yang diupload di channel YouTube ini untuk mempermuliakan nama-Mu.
Kiranya Tuhan berikan sehat kuat bagi kami semua. Tuhan juga senantiasa akan memberikan kami kemampuan untuk terus mempersiapkan segala sesuatu ini dengan baik. Sehingga benar, hormat dan kemuliaan Tuhan terus kami beritakan. Injil ini terus kami beritakan melalui ilmu teknologi yang semakin berkembang dan semakin modern ini. Sehingga semakin banyak orang yang akan terpanggil dan terberkati lewat firman Tuhan yang diperdengarkan, lewat firman Tuhan yang dipersampaikan di saat ini. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati seluruh kami yang menjadi penonton setia dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan ini. Kiranya Tuhan curahkan berkat yang melimpah juga bagi kami semua, bagi mereka, bahkan juga bagi siapa yang menonton video ini, bahkan juga kiranya berkat itu dicurahkan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah doa, ungkapan, bahkan permohonan kami yang hendak kami sampaikan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Nah saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Semoga lewat video-video yang diupload dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan ini, semakin banyak orang yang termotivasi, terpanggil, tergerak hati untuk selalu ada dalam hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan Allah, dan semakin banyak yang terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan oleh karena itu, jangan lupa untuk di-like, di-komen, bahkan di-share video-video YouTube yang ada, sehingga kita semua sama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus. Sekian, terima kasih. Shalom, damai di hati.